Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabat muslim, kali ini akan saya bacakan kumpulan perkataan sesat dan kufur dari para tokoh Islam liberal Indonesia, tentu dengan bantahannya. Jil di Indonesia mulai masif tahun 2000-an. Materi kali ini saya nukil dari buku Menangkal Bahaya Jaringan Islam Liberal dan Fikih Lintas Agama karya Ustadz Hartono Ahmad Jais dengan beberapa penyesuaian. Kita mulai dengan yang pertama, Profesor Dr. Nurholis Majid. Dia mengatakan, umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menegaskan bahwa kita semua, para penganut kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan sama-sama pasrah kepadanya. Bantahan, inilah bentuk penyembunyian kebenaran. Sebab Allah menegaskan di dalam Al-Quran, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Yang kedua, Dr. Alwi Shihab, mantan Ketua Umum PKB. Prinsip lain yang digariskan oleh Al-Quran adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama dan dengan begitu layak memperoleh pahala dari Tuhan. Bantahannya, ungkapan itu bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang ketiga, Muhammad Ali, pengajar Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Ayat-ayat surat Ali Imran ayat 19 dan 85 harus ditafsirkan dalam kerangka pluralisme. Yakni kata Islam di dalam ayat itu harus diartikan sebagai agama penyerahan diri. Bantahannya, ungkapan itu bertentangan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar padaku seseorang dari umat ini, baik dia itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan Islam yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Yang keempat, Kiai Haji Said Agil Siraj, NU. Agama yang membawa misi tauhid adalah Yahudi, Nasrani atau Kristen, dan Islam. Bantahannya, perkataan itu bertentangan dengan ayat orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka dan mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Yang kelima, Ulil Absar Abdallah, yaitu koordinator JIL. Semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Bantahannya, ungkapan itu bertentangan dengan ayat, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yang keenam, Sukidi, Direktur Eksekutif Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah. Bangunan epistemologis teologi inklusif Nurholis Majid diawali dengan tafsiran al-Islam sebagai sikap pasrah ke hadirat Tuhan. Kepasrahan ini menjadi ciri pokok semua agama yang benar. Inilah world of view Al-Quran, bahwa semua agama yang benar adalah al-Islam. Bantahannya, ya, tapi Al-Quran tidak seperti yang dimaui Nurholis. Al-Quran menegaskan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang tidak mau masuk Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kafir seperti dalam ayat, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ketujuh, Dr. Jalaluddin Rahmat, pentolan Syiah. Dalam Al-Quran, kata kafir tidak pernah didefinisikan sebagai kalangan non-muslim. Definisi kafir sebagai orang non-muslim hanya terjadi di Indonesia saja. Bantahannya, perkataan tokoh Syiah yang tidak berterus terang dirinya Syiah ini bertentangan dengan ayat, patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini, yaitu Muhammad, benar-benar tukang sihir yang nyata. Yang kedelapan, Profesor Komarudin Hidayat, pengajar Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak dikatakan sebagai kafir, tapi disebut ahlul kitab. Bantahannya, perkataan ini bertentangan dengan ayat, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah.
Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Orang-orang kafir dalam ayat itu adalah penekanannya terhadap ayat sebelumnya, dan jelas itu adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi kalau bukan mereka? Juga secara tegas Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang kesembilan, Profesor Dawam Raharjo, Wakil Ketua PP Muhammadiyah. Dia mengatakan Ahmadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Rasulullah SAW sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atau membantah akidah mereka. Bantahannya, ungkapan Dawam itu jelas menyalahi ayat Al-Quran. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Juga bertentangan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, segala urusan Bani Israel diatur oleh para nabi. Apabila seorang nabi itu meninggal dunia, dia digantikan oleh seorang nabi yang lain. Tapi sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. Nah, yang ke-10, Taufik Adnan Amal, yaitu pengajar ulumul Quran di IAIN Alauddin Makassar. Proses pembukuan Mushaf Utsmani masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar, baik dalam ortografi teks maupun pemilihan bacaannya, yang kita warisi dalam Mushaf tercetak dewasa ini. Bantahannya, para orientalis Yahudi dan Kristen yang anti-Islam sudah mencari-cari alasan yang ingin mereka sebarkan untuk meragukan kemurnian Al-Quran itu sejak lama, namun tidak berhasil. Namun mereka kini justru punya murid dari kalangan yang mengaku dirinya Muslim. Hingga gembiralah mereka. Bayangkan, demi menggembirakan musuh yang anti-Islam, mereka mau mengorbankan keilmuan dan keyakinan mereka. Itulah sebenar-benarnya masalah paling mendasar. Yang ke-11, Ulil Absar Abdallah, yaitu koordinator JIL. Dia mengatakan, menurut saya tidak ada yang disebut dengan hukum Tuhan dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Bantahannya, ungkapan ini mengingkari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan pernikahan yang Ulil sendiri lakukan, yang tentu saja dia memakai hukum Islam. Kalau dia nanti mati, mau dikubur dengan cara apa kalau tidak mengakui adanya hukum Tuhan? Hukum Tuhan dia anggap tidak ada, tapi perkataan orang-orang kafir dia kais-kais sebagai landasan dalam berbicara dan menulis. Padahal meniru perkataan orang kafir itu sangat dikecam dalam Al-Bara'ah, surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Nama surat Al-Bara'ah sendiri mengandung makna lepas diri, tidak mau cawe-cawe terhadap kafirin, yaitu ahli kitab dan musyrikin plus munafikin. Tapi mengapa justru orang-orang yang wajib dibara'ahi itu oleh ulil absar, oleh ulil absar dan sindikatnya malah dijadikan bos, pemberi dana, pengarah, pembimbing, dan pemberi petunjuk. Hingga perkataan nenek moyang para orientalis yang menentang Allah pun dikais-kais untuk meracuni umat Islam. Betapa sesatnya, jika orang ateis tidak mengakui adanya Tuhan, maka orang yang menirunya cukup mengatakan tidak ada hukum Tuhan. Jika orang bertauhid meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, maka orang musyrik menambahnya menjadi 2, 3, dan seterusnya. Jika orang ateis meniadakan Tuhan sama sekali, maka orang bertauhid justru mengikuti hukum Allah apa adanya. Sedangkan orang musyrik menambah-nambah dan membuat-buat hukum semau mereka. Sedangkan orang yang tidak percaya Allah, maka mereka menganggap hukum Allah itu tidak ada. Lalu mereka kemudian membuat sendiri atau meniru kafirin terdahulu dan menolak apa saja hukum yang datang dari Allah. Kesimpulannya, mereka menolak hukum Allah sambil mengais-ngais apa yang datang dari kafirin termasuk dananya. Yang ke-12, Ulil Absar Abdallah kembali mengatakan, larangan kawin beda agama dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam sudah tidak relevan lagi katanya. Bantahannya, apakah Ulil mendapat mandat dari Allah untuk membatalkan ayat-ayat Allah? Padahal jelas sudah tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ulil sedang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin itu lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah Dr. Muslim Abdurrahman, itu tokoh Muhammadiyah. Korban pertama dari penerapan syariat adalah perempuan. Bantahan, ini sama dengan menuduh Allah yang menetapkan syariat untuk manusia itu zalim. Perkataan itu sangat keterlaluan dan kufur. Kalau Allah dianggap zalim, apakah justru setan yang malah jadi adil? Sebagaimana ayat, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Orang yang benci syariat semodel ini kalau buang air apakah dia tidak cebok? Dan kalau cebok apakah merasa dirinya jadi korban syariat? Lantas kalau dirinya nanti mati, dipersilahkan jasad orang yang menolak ditegakkannya syariat itu agar dicantelkan saja di pohon. Gak usah dikubur, karena mengubur jenazah itu termasuk bagian dari syariat. Yang ke-13, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dia mengatakan bagi saya peringatan Natal adalah peringatan kaum muslimin juga. Kalau kita konsekuen sebagai seorang muslim untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka adalah harus konsekuen merayakan malam Natal katanya. Bantahannya, pernyataan Gus Dur itu diucapkan ketika dia menjadi Presiden Republik Indonesia dan itu menyalahi firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Juga sabda Nabi SAW, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, sahabat muslim, ucapan Abdullah bin Amr juga mengatakan barang siapa membangun di bumi musyrikin dan membuat nairus dan mahrajan bagi mereka, yaitu upacara hari-hari besar kafirin dan musyrikin, dan menyerupai mereka kemudian mati, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka, yaitu musyrikin, di hari kiamat. Nah, demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.